Melihat sejenis setan itu terdiam, Kajul mengatakannya lagi. Tuan Feng, saatnya untuk melepaskan kekeras-kepalaanmu dan kembali bersamaku. Medan perang adalah medan perang, bukan tempat bagimu untuk dipusingkan. Jika kamu mengacau di lain waktu, aku tidak terlalu peduli denganmu. Tapi itu benar-benar tidak baik di sini. Feng Tianxing melihat bahwa Kahur tidak ingin melepaskannya, dan mundur selangkah lagi. Oke, karena kamu bersikeras membawaku pergi, maka beritahu Sira bahwa ketika dia tidak pernah melahirkanku, karena Feng Tianxing tidak dapat membuktikan diriku, maka aku akan mati di sini. Baru saja berbicara, Feng Tianxing telah meninggalkan tebing, mengepakkan sayap kecilnya, dan menghadapi Kahur. Sampai sekarang, jika dia tidak bisa meyakinkan Kahur, dia pasti akan membawanya kembali, yang akan menyebabkan semua rencana Feng Tianxing gagal. Jelas, ini sama sekali tidak mungkin. Dalam pertempuran ini, tidak hanya Feng Tianxing membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi juga langkah besar pertama yang dia ambil untuk kebangkitan umat manusia, dan itu juga merupakan kesempatan baginya untuk membunuh ras iblis dalam skala besar. Karena berbagai alasan, Feng Tianxing tidak bisa menyerah. Kakiul maju selangkah, Feng Tianxing mundur selangkah. Melihat dia mundur lagi, Feng Tianxing akan terkena api ras iblis, dan Kakiul akhirnya mengaku. Sera adalah pria yang baik di hari kerja, tetapi hanya penjaga pribadi seperti dia yang tahu bahwa begitu Sera menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan Feng Tianxing, sebagai satu-satunya putra Sera, jika dia dipaksa mati sendiri, dia pasti tidak akan bisa menyingkirkannya saat itu. Dan ini bukanlah hasil yang dia inginkan, dan dia tidak ingin Feng Tianxing benar-benar mati di sini. Tuan Muda Feng, ketika Anda kembali, saya tidak akan membawa Anda pergi. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya beberapa permintaan. Feng Tianxing tidak terburu-buru dan menghadapinya. Semua iblis ada di sini hari ini. Kamu bicara dulu. Dan kita akan membicarakan hal lain setelah itu. Kajul menghela nafas tak berdaya. Kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa 20.000 orang ini adalah batas seranganmu. Maka waktu seranganmu adalah besok. Dan aku akan berada di sini untuk menemanimu sampai besok. Jika ada cacat dalam rencana pertempuranmu, aku akan membawamu pergi. Itu layak. Mata Feng Tianxing tertuju pada sekelompok setan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku menolak. Aku ingin melawan mereka sampai mati. Feng Tianxing tahu betul bahwa membuat sesuatu yang istimewa untuk dirinya sendiri saat ini, menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri, berarti menghancurkan hati militer, dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dalam waktu setengah bulan, dalam adegan yang saya atur dengan hati-hati, saya akhirnya berhasil memegang hati iblis ini dengan tangan saya sendiri. Begitu saja, dia tidak bisa melakukannya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan di sini, dan Kahur bahkan lebih malu. Tapi Tuan Muda Feng, Anda juga tahu apa yang Anda maksud dengan Jenderal Sera. Kami tidak ingin Anda mengalami kecelakaan. Anda harus berjanji kepada saya terlebih dahulu bahwa Anda tidak akan mengalami kecelakaan. Feng Tianxing mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sekelompok setan. Lihatlah mereka. Mereka seperti saya. Apa saya lebih dari mereka? Saya hanya memiliki satu kelahiran lagi. Saya tidak berpikir kelahiran ini dapat memberi saya keistimewaan apapun. Saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memenangkan rasa hormat. Saya ingin mendapatkan persetujuan mereka, dan saya juga ingin mendapatkan persetujuan dari iblis lainnya. Jika saya ingin mendapatkan persetujuan dari kalian semua, itu tergantung pada pertempuran ini. Saya memiliki keyakinan penuh. Aku pasti akan membawa saudara-saudaraku dan membuat mereka terkenal di seluruh dunia. Kata-kata Feng Tianxing langsung membungkam semua orang yang hadir, dan bahkan Kakiul, yang bersikeras membawa pergi Feng Tianxing, terdiam. Sulit baginya untuk berpikir bahwa Feng Tianxing akan mengatakan hal seperti itu di lingkungan seperti itu. Sebagai pria yang dipikirkan semua orang, memiliki tekad untuk hidup dan mati bersama para prajurit telah melampaui harapannya. Di tubuh Feng Tianxing, dia melihat bayangan kecil, bayangan yang seharusnya dimiliki oleh iblis yang kuat. Hanya saja Feng Tianxing masih terlalu kekanak-kanakan sekarang, yang dia butuhkan adalah pertumbuhan. Sambil mendesah, Kahur menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oke, kalau begitu saya akan mengikuti Tuan Muda Feng. Kalian berdua kembali dan jelaskan kepada Jenderal Seluo, dan katakan bahwa saya tidak dapat membujuk Tuan Muda Feng untuk kembali ke Kakiur. Saya hanya dapat menjamin bahwa tidak ada yang dapat menyakiti Tuan Muda. Tuan Feng sebelum aku mati. Akar rambut. Setelah itu, dia menyuruh kedua pengikutnya pergi. Dan setelah melakukan semua ini, Kahur memandang Feng Tianxing. Tuan Feng, bisakah kamu turun sekarang? Feng Tianxing menunggu sampai kedua pelayan itu meninggalkan pandangannya sebelum kembali ke tepi tebing dan melihat kembali ke setan di bawah. Rencananya adalah menyerang dengan api pada siang hari besok. Dan, bawa saudara-saudara ini untuk menjaga puncak gunung. Dan jangan biarkan setan manapun pergi. Maafkan perintahnya. Besok sore, kamu akan membawa 1.000 saudara bersamamu. Dan setelah kebakaran dimulai, kejar iblis yang melarikan diri.
Kamu telah mengikutiku untuk melihat medan selama beberapa hari, dan kamu harus mengerti bagaimana mereka bisa melarikan diri. Jenderal Kajul, saya akan menyusahkan Anda demi keselamatan Anda saat saya menjalankan rencananya. Dengan pengaturan ini, hampir setiap orang mendapatkan tugasnya masing-masing. Dalam pertempuran yang akan datang, mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tempat untuk memainkan nilai mereka. Untuk sementara waktu, puncak bukit itu sibuk. Feng Tianxing membawa Kakiur ke lokasi mata air pegunungan, melihat sekeliling, dan Feng Tianxing mengatakan ini. Kakiur, saya tidak ingin ada yang mengganggu tindakan saya selanjutnya, saya akan meracuni. Kahur tercengang, dan dengan cepat meraih Feng Tianxing. Tidak, jika diracuni, apa yang akan terjadi pada iblis di hilir? Feng Tianxing tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Setelah berkultivasi puluhan ribu tahun, iblis masih lebih mengkhawatirkan keamanan lapisan bawah. Jika Anda ingin meracuni, Anda harus meminta Kajul untuk setuju. Namun, Feng Tianxing tidak bermaksud menjelaskan kali ini, hanya tersenyum dingin. Kupikir mengikuti lelaki tua Sira, setidaknya pikirannya sadar. Tapi aku tidak menyangka dia juga orang yang membosankan. Kalau begitu pikirkan dengan jari kakimu, apa yang akan terjadi jika kita kalah dalam pertempuran? Kamu tidak akan benar-benar apakah menurutmu dengan nama yang diberikan oleh Galo, kita dapat diperlakukan sebagai tawanan tentara iblis. Jangan lupa apa yang kita dari mana. Pada akhirnya, pengkhianat adalah pengkhianat, dan tidak ada kemungkinan untuk mengapur. Kata-kata lugas seperti itu membuat Kajul tidak bisa diterima untuk sementara waktu. Tidak, bahkan jika itu masalahnya, kamu tidak bisa. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Ya, kamu baik. Kamu bisa mengendalikan hidup dan mati iblis yang lebih rendah. Jadi kamu bisa melihat bawahan dan saudaramu mati di depanmu satu demi satu. Kamu benar-benar baik. Ejekan lain membuat Kajul terdiam. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Medan perang adalah medan perang. Inilah yang Anda katakan. Maka Anda harus memahami bahwa begitu Anda sampai di medan perang, musuh akan mati atau saya akan mati. Tidak pernah ada kebaikan. Mereka datang dengan gagasan, menghancurkan kita. Jangan naif.